Kemudian bab selanjutnya mahabbatun alal ghairi ya, mencintai orang lain. Kalau bab yang dulu yang sebelumnya itu mencintai orang solih, yang sekarang mencintai orang lain, mencintai sama muslimnya atau bahkan mencintai sama manusia. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, khadimi Rasulillah. Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah ya, pembantunya Rasulullah. Jadi sejak kecil Anas bin Malik ini dititipkan dan diberikan kepada Rasulullah oleh ibunya Ummu Sulaim namanya, sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dijuluki khadim, atau di dalam istilah yang lain beliau dijuluki hudaimuk, pelayan kecil ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta yuhibbah li ahihi, sampai kalian mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi tidaklah sempurna iman seorang itu sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar ajaran sosial luar biasa, mengajarkan bagaimana menjaga hubungan dengan orang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Syarhul hadis, penjelasan hadis, harasal islamu bita'alimihi wa syara'ihi ala tanzimi ala alaqatin nas bi rabbihim tabaraka wa ta'ala. Islam itu mendorong dan menjaga ya, dengan syariatnya, dengan diturunkan syariatnya, dengan pembelajaran Al-Quran dan hadisnya, untuk menjaga dan merapikan hubungan antara hambanya dengan Tuhannya, hatta yanalu sa'adah fid dunya wal akhirah, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi syariat Islam itu diturunkan, ajaran-ajaran Nabi itu disampaikan adalah untuk menjaga ikatan antara hamba dengan Khalik, antara manusia dengan Allah, agar tetap bagus. Kenapa? Tujuannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil waqti dzatihi syara'a lahum ma yunadzimu ala qatahum ba'duhum bi batin. Demikian juga syariat Islam itu juga mengajarkan untuk menjalin ikatan yang baik antara sama manusia dengan manusia yang lain. Hatta tasawwadul ulfah wal mahabbah fil mujtama' al-islami, sehingga kemudian terbentuk ya ikatan kasih sayang, ulfah, kelembutan, kasih sayang, cinta ya, di dalam kehidupan sosial antar umat Islam. Wala yatahaqqaqu dzalika illa idza harasa kullu fardin min afradihi ala maslahati ghairihi hirsahu ala maslahatihi asyasiyah. Dan ikatan ini, ikatan kasih sayang antar manusia dengan manusia yang lain, kelembutan, kehangatan, keakraban ini tidak akan terbentuk kecuali kalau sama-sama menjaga terhadap kemaslahatan yang lain, seperti dia menjaga terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Jadi dia menjaga hal-hal yang membawa kemaslahatan untuk banyak orang sebagaimana dia menjaga untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ini baru akan tercipta kasih sayang, kehidupan yang akrab ya. Wa bidzalika yansa'ul mujtama al-islami qawiyyar rawabit matinal asas. Dengan begitu nanti komunitas sosial umat Islam itu akan terbentuk dengan ikatan yang kuat ya, dengan kuatnya ikatan dan pondasi yang bagus ya. Wa min ajli hadzal hadaf, dan oleh karena tujuan ini, arsadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan petunjuk tahu kepada umatnya ila tahqiqi mabda'it takaful wal ithar, untuk merealisasikan pondasi prinsip at-takaful, saling menanggung ya, saling menanggung antara satu dan yang lain. Yang satu tidak punya, kita tanggung misalkan. Wal ithar, dan saling berkorban. Ithar ini puncak ukhuwah ya, puncak persaudaraan. Katanya Ustaz Salim Al-Afillah itu bahwa syarat persaudaraan itu ada dua. Yang pertama adalah tidak adanya kebencian di antara umat Islam, itu minimal, tidak ada rasa nek ya. Yang puncaknya adalah ithar. Ithar ini adalah berkorban untuk saudaranya. Faqala, maka
berkata, la yu'minu, bersabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbul nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang dia sukai untuk dirinya sama dia suka juga terjadi pada orang lain. Fabayyana anna min ahammi awamili rusuhil iman fil qalbi. Maka dari sini jelas ya, nampak ya bahwa di antara faktor mengakarnya keimanan di dalam hati itu adalah ayyuhibbal insanu lil akhirin. Mencintai orang lain itu, seseorang mencintai orang lain, khusulal khairul ladzi yuhibbu nafsi. Seseorang itu suka kalau apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan itu juga terjadi pada orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat sehat, maka kita juga berharap nikmat sehat itu terjadi pada orang lain. Ini namanya mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Min hululin ni'am wa zawalin niqam. Dia suka kalau dapat nikmat dan dia tidak suka kalau nikmat itu wa zawal niqam, dan dia suka kalau hilangnya bencana, penyakit dan lain-lain. Wa bidzalika yukammilul iman fil qalb, dan dengan itu iman semakin menguat. Jadi salah satu indikator kekuatan iman adalah bagaimana kita mencintai orang lain itu seperti mencintai diri kita sendiri. Kita sedih kalau orang lain itu tertimpa musibah. Kita berharap orang lain itu mendapatkan nikmat yang serupa dengan nikmat kita. Wa idza ta'ammalna al-hadis, kalau kita merenungi hadis itu, lawajadna, maka kita akan mendapatkan anna tahqiqa hadzal kamal al-imani fin nafs, untuk merealisasikan dan mendapatkan keimanan yang sempurna di dalam hati kita ini, yatatallabu minha sumuwan fit ta'amul, maka kita harus memiliki keluhuran ya di dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kita harus memiliki keluhuran warifatan fil ahlak ma'al ghair, dan ketinggian kemuliaan di dalam akhlak dengan yang lain. Intilaqan min raubatiha fi an tu'amala bil mithli, berangkat dari pondasi, dari dasar bahwa kita juga senang kalau diperlakukan dengan baik, maka orang lain juga senang jika diperlakukan baik oleh kita. Wa hadza yuhattamu ala sahibiha ay yasbiru ala adhan nas, dan ini kemudian memastikan juga kepada kita agar bersabar kalau disakiti orang. Wa yatawadu an hafawatihim, dan mengabaikan kesalahan-kesalahan mereka, ketergelinciran mereka. Wa ya'fu amma asa'a ilaih, dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk. Wa laisa dzalika fahasbuh, bal innahu yusyariku ihwanahu fi afrahim wa atrahim, dan kita merasakan merangkul mereka di dalam kebahagiaan mereka, rasa suka maupun duka. Kita hadir terhadap mereka itu tidak hanya di saat mereka senang, tapi juga di saat mereka sedang susah kita hadir. Wa yu'awidul marid wa ya'udul maridu minhum, dan kita menjenguk yang sakit. Wa yuwasi al muhtad, dan menghibur orang-orang yang sedang membutuhkan. Wa yukaffilul yatim, dan menanggung anak yatim. Wa yu'ilul armalah, demikian juga para janda ya. Wala ya'lu juhdan fi taqdimi sona'il ma'ruf lil akhir, dan selalu berusaha keras ya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, bibisya sati wajhin, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang sumringah ya. Wasi'atil qalbi, dan lapangnya hati dada. Wasalamati sodri, dan selamatnya dada dari rasa-rasa yang tidak baik. Kama yuhibbulin nasi as-sa'adata fi dunyahum fa innahu yuhibbu lahum ayakunu minas su'ada yaumal qiyamah. Demikian juga sebagaimana kita berharap kebahagiaan di dunia, kita juga mengharapkan kebahagiaan di akhirat mereka. Lihada fahuwa yas'a daiman ila hidayatil basyariyah. Maka oleh karena itu kemudian Rasulullah itu selalu berusaha untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat manusia, wa irsyadihim, dan membimbing mereka ila thoriqil huda, kepada hidayah. Kenapa? Karena Rasulullah sangat ingin menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Rasulullah sangat ingin, harisun alaihi ma'anitum, katanya Al-Quran itu. Rasulullah sangat ingin menyelamatkan seluruh umatnya itu dari siksaan api neraka.
wadi'an nasba 'ainaihi qaulillahi ta'ala wa man ahsana qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan sebaik-baiknya ucapan ya mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang mengajak kepada Allah, dan adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah ya, dan berbuat soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata bahwa innani minal muslimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Wa yattasi'u ma'nal hadis, dan luas makna hadis ini, liyasmula mahabbatal khair liwail muslimin. Cakupan hadis ini menjadi luas, mencakup rasa cinta terhadap non-muslim juga. Apa rasa cintanya? Adalah rasa cinta dan sayang agar mereka itu juga masuk Islam, sebagaimana sayangnya Rasulullah terhadap seluruh umat manusia agar mereka selamat semuanya nanti di akhirat. Fayuhibbu lahum ayyamunallahu alaihim binikmatil iman. Maka kita harus suka juga agar mereka, kita harus ada rasa senang agar umat non-muslim itu juga dapat nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Wa ayyunkidahumullahu min dhulumatis syirki wal isyan, dan kita juga harus ada rasa suka agar mereka itu diselamatkan oleh Allah dari gelapnya kesyirikan dan kemaksiatan. Wa yudullu ala hadzal ma'na ma jaa'a fi riwayat Tirmidzi, dan menunjukkan terhadap makna ini apa yang diriwayatkan oleh hadis Imam Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wa ahbib, dan sukai, kamu munculkan rasa senang terhadap orang lain, ma tuhibbu li nafsika, apa yang senang jika kamu dapatkan, takun musliman, maka kamu akan menjadi orang muslim. Jadi munculkan rasa senang ketika orang lain mendapatkan nikmat yang kamu senang jika mendapatkan nikmat itu, maka kamu akan menjadi orang muslim. Walana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairu uswatin fi hubbil khairil wair. Kita punya Rasulullah sebagai uswah, suri teladan yang bisa mencontohi kita bagaimana mencintai kebaikan pada orang lain. Fahuwa alaihi salatu wasalam lam yakun yaddahiru juhdan fi nashil akhirin. Rasulullah tidak pernah henti-hentinya berjuang menasihati orang lainnya. Wa irsyadi, membimbing mereka ila ma fihi salahud dunya wal akhirah, kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Rawa al-Imam Muslim anna nabiyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li Abi Dzarrin, terhadap Abu Dzar Al-Ghifari ya, radhiyallahu anhu, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dhaifan, saya melihatmu ini orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu nafsi, saya suka kepadamu itu apa yang saya sukai pada diriku. La ta'muranna ala itsnain, kamu jangan memimpin dua orang. Jadi Abu Dzar ini termasuk sahabat yang oleh Rasulullah tidak direkomendasikan jadi pemimpin. Kenapa? Karena Rasulullah tahu beliau itu lemah. Bahkan kalaupun ada dua orang di sampingnya ada Abu Dzar, maka Abu Dzar jangan jadi pemimpin, meskipun hanya untuk satu orang. Wala tawallayanna ma la yatimin, dan jangan menjadi menguasai harta anak yatim, jangan menanggung harta anak yatim. Amma salafunas sholih, adapun ini bentuk kepedulian Rasulullah ya. Rasulullah tidak pernah berhenti-hentinya menasihati, membimbing orang agar selamat di dunia dan di akhirat. Amma salafunas sholih rahimahumullah, adapun ulama salaf kita, fahamilu ala awatikihim hadhil wasiyah an-nubuwah, mereka memikul ya di atas punggung, di leher-leher mereka wasiat kenabian ini. Kanu umana fi adaiha ala khairi wajhin, mereka itu amanah dalam menjalankan amanahnya. Faha huwa Ibnu Abbas radhiyallahu, inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mayaqul, inni la amirun 'alal ayati min kitabillahi fa awaddu fa anna an-nasa kulluhum ya'maluna minha ma'lam. Saya memerintahkan atas satu ayat dari firman-Nya Allah, saya itu suka agar orang-orang semuanya bisa melakukan apa yang saya ketahui. Walamma arada Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ayyabi ahimaron lahu qala lahu rajulun atardahu li. Ketika suatu hari Muhammad bin Wasi' berusaha menjual himar ya kepada Ibnu Abbas, qala lahu rajulun, tiba-tiba ada orang yang berkata, atardahu li, apakah kamu
ridho kepadaku, faradda alaihi lam ardahu laka lam abi'u. Saya tidak ridho kepadamu dan tidak menjualkan kepadamu. Kenapa? Karena mau dijual kepada Ibnu Abbas. Wa hadhil amthilah wairiha mu'syirun ala sumuwi al-imani. Contoh ini menunjukkan bahwa ada ketinggian keimanan alladzi wasalu ilaihi, yang sampai kepadanya. Walladzi bidawrihi athmaru lana hadhil mawaqif al-musyrifah. Jadi dengan perputarannya ini kita bisa memetik momentum yang baik ya, posisi yang baik dari cerita ini. Wa min muqtadayatil hadzal hadis, dan di antara dari kandungan cakupan dari hadis ini adalah ayyub widul muslimu li aihi mayub widahu nafsihi. Kita membenci terhadap orang lain apa yang kita benci jika terjadi pada diri kita. Kita harus punya rasa benci juga apa yang akan terjadi pada orang lain yang kita juga benci jika itu terjadi pada diri kita. Misalkan kita tidak senang kalau kita mendapatkan musibah, maka juga kita harus muncul kepada orang lain. Wa hadza yaquduhu ila tarki jumlatin minasyifat ad-damimah. Dan ini akan menggiring kita, menuntun kita untuk meninggalkan sifat-sifat yang jelek ya, yang tercela, seperti hasad, dengki, wal hikdih, iri ya, wal hikdih dan dendam, wal bud dan membenci lil ahorin terhadap orang lain, wal ananiyah dan egois sehingga kita tidak egois, wa iriha minasyifat ad-damimah dan sifat-sifat lain ya, allati yukrahu ay yu'amilhu nas biha, dan sifat-sifat yang lain yang kita tidak suka. Jadi kita harus membenci itu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak suka jika diberlakukan yang sama. Fa'inna, kesimpulannya, fa'inna min thamaratil amal bihadal hadisil al-azim, buah amal ya, buah dari amal dari melakukan hadis ini, buah amal dari melakukan hadis yang mulia ini, ayyan sya'afil ummah mujtama'un fadilun. Hadis ini kalau sudah diamalkan, maka muncul nanti umat, komunitas yang utama yang sangat akrab. Yana'amu afradu fihi bi awasir mahabbah, yang tiap individunya saling menguatkan dengan ikatan kecintaan. Wa tartabitu libanatihi hatta taudu qawiyatan mutamasikatan kal jasad al wahid al qawi, sampai kemudian anak generasi berikutnya memiliki ikatan yang kuat seperti satu jasad ya, seperti satu tubuh. Alladzi la takharuhul hawadis wala taghlibuhun nawaib, yang tidak akan lekang oleh zaman ya. Fatahaqqaqa lil ummati sa'adatuha, kemudian umat akan bahagia. Wa hadza huwa ghayatu ma natamanna an narahu ala ardil waqi, dan ini yang puncak dari kehidupan umat Islam yang kita impi-impikan. Bagaimana umat Islam saling akur, bagaimana umat Islam saling damai, hidup bahagia, hidup tentram, dan dengan ikatan yang kuat, tidak saling membenci, tidak saling konflik, dan tidak saling ramai. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil.